Yesus. Jadi sebetulnya Trihari Suci ini tidak semuanya hari raya. Maksudnya tidak semuanya itu kesannya rame-rame gitu ya. Kamis Putih itu mestinya, ya Kamis Putih itu meriahnya sampai kemuliaan. Maka setelah kemuliaan kan tidak ada lonceng dan seterusnya. Lalu lagu-lagunya dibuat lebih, ya lebih dengan nada-nada yang minor, biasanya seperti itu. Lalu itu sebetulnya untuk membantu umat menghayati bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa dalam kecemasan, maka kita juga menemaninya dalam doa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di tahun-tahun berikutnya kita masih bisa mengkondisikan sehingga peristiwa Trihari Suci itu bisa kita ikuti sesuai dengan dinamikanya. Ada kecemasan, ada keputusasaan, sepi, kematian, tapi nanti kemudian juga ada kebangkitan. Nah, jadi kalau misalnya setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu kita hura-hura rame-rame terus kan jadi kebangkitannya nggak kerasa gitu. Saya mempunyai kesan sebetulnya tidak hanya di tempat ini saja, tetapi juga di banyak tempat biasanya perayaan Trihari Suci itu ya memang menampakkan antusiasme umat di dalam mempersiapkan, di dalam mengikuti perayaannya. Tetapi seringkali yang masih terlupa adalah eh, karakter atau sifat dari masing-masing hari, karena sebetulnya kan karakternya itu berbeda-beda. Kamis Putih sebetulnya setelah perarakan Sakramen Maha Kudus dipindah ke tempat yang lain, kemudian sebetulnya situasinya adalah situasi doa hening. Jadi situasi ya seperti kita mengikuti Yesus, karena memang selama Trihari Suci ini kita diundang untuk mengikuti perjalanan Yesus yang menebus umat manusia melalui sengsara, wafat, dan nantinya kemudian kebangkitannya. Nah, maka kalau kita itu hari ini misalnya mengikuti perjamuan malam Yesus, di sana ada Yesus membasuh kaki para muridnya, lalu setelah itu kemudian Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Dia bergula dengan ketakutannya, ketakutan manusiawinya, karena dia merasa waktunya sudah dekat. Nah, dia sudah menyadari bahwa dia akan diserahkan kepada serdadu-serdadu Al-Gucu yang nantinya akan menyelipkan dia. Maka sebetulnya situasi Getsemani itu situasi yang kita menemani Yesus dalam ketakutan, dalam kecemasan. Jadi situasinya sebetulnya baik kalau sebetulnya dikondisikan sekitar gereja, suasananya lebih hening, lebih tenang. Mungkin caranya dengan hanya menghidupkan lampu di beberapa tempat saja, supaya membangun suasana doa itu. Lalu kemudian hari Jumat itu kisah sengsara kita tahu, dan kemudian Sabtu pagi itu sebetulnya kita masih mengikuti Yesus yang sebetulnya dimakamkan. Jadi situasinya itu juga situasi penantian, situasi kita tahu di makam itu situasinya seperti itu, kematian gitu ya. Nah, lalu setelah itu baru malamnya kita boleh merayakan kebangkitan Yesus.